Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau melanjutkan ngaji yang kemarin dan mencoba menganalisa di balik rahasia yang tersembunyi atau tidak diterangkan di dalam amarnya. Wal fi'lu utawi pertelane kalimah fi'il iku yu'rafu den kinawru apa wa kalimah fi'il. Den kinawri bil khafdhi. Den kinawri biqa. Salah. Wal fi'lu yu'rafu den kinawri biqa kelawan pantes kepanjingan qad harfi. Wasini lan den kinawri apa wa kalimah fi'il kelawan pantes kepanjingan sin tanfis. Wasaufa lan den kinawri apa wa kalimah fi'il kelawan pantes kepanjingan saufa taswif wa ta'nis lan den kinawri apa wa kalimah fi'il kelawan pantes kepanjingan ta'nis sifat ta'nis asakinati kamati apa ya ta'nis ing dalem asa. Di sini di lafal ini yang berada di jurumiyah, yang berada di kalimah fi'il wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'nis sakinah qad harfiyah sin tanfis saufa taswif ta'nis. Nah, empat ini adalah tanda daripada kalimah fi'il yang menjadi tandanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kenapa tidak ada fi'il amar? Padahal fi'il itu tiga. Al-af'alu salasatun madhin wa mudhari'un wa amrun. Tapi di sini yang dikasih tanda hanya ada dua, yakni kalimah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kenapa fi'il amar tidak? Nah, ini kan jadi pemikiran saya. Kok qad harfiyah sin tanfis saufa taswif ta'nis ini hanya ada di fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemarin sudah pembagian mustarok dan yang mukhtas, ya kan? Nah, fi'il amarnya kenapa nggak diterangkan? Nah, coba saya ingin membedah. Karena alasannya kalau untuk menerangkan tanda daripada fi'il amar dan menerangkan fi'il amar, ya,
Artinya tandanya fil amar dimasukkan pula di wal fi'lu yurafu bil qad wasim wa sawfa wa ta'i ta'nisi wal ya ilmu annasatil mukhatabah misalkan. Nah, itu pendapatnya lius riha alal muqtadi. Alasannya lius riha. Sekali lagi, lius riha. Karena sulitnya untuk itu kepada alamat-alamat yang tadi, ya, alamatnya apa? Fil amar alal muqtadi, kepada orang yang belajar ngaji permulaan. Saya ngaji juga ini sebagai muqtadi, orang yang belajar permulaan nahwu untuk menerangkan sekaligus dirombong antara tanda-tandanya fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar, ini keberatan. Itu kata mu'alifnya begitu, kalau perkaranya begitu. Tapi coba saya akan bedah. Ayo kita ingat kembali, yang namanya fi'il madhi adalah madalla ala hadasin wujida bi zamanil madhi wa qabilata at-tanisi sakinah qoma. Koma ini adalah madalla ala hadasin, kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan. Wujida bi zamanil madhi, dan dia memiliki zaman madhi. Wa qabilata at-tanisi sakinata, berarti berbunyi koma. Saya tidak akan menerangkan panjang lagi karena sudah waktunya. Satu. Sekarang fil amar. Huwa madalla ala talabi syai'i. Ya. Wujida bi zamanil istiqbal wa qabila ya al muannasatil mukhatabati. Itu. Kalimah ingkang nuduhake makna murih suwiji-wiji. Kalimah yang menunjukkan mencari sesuatu dan ditemui hanya di zaman istiqbal, dan dia menerima terhadap ya mutakalim, berarti ya wahdah muannasah mukhatabah ribi. Ayo kita bandingkan. Ini adalah madalla ala hadasin wujida bi zamanil madhi, dia wa qabilat ta'nisi sakinah. Sama-sama pekerjaan, hanya pekerjaannya beda. Ini menerima ta'nis. Yang ini wa madalla ala tulabi syai'i wujida bi zamanil istiqbal wa qabilaya al muannasatil mukhatabati, dan menerima yang wahdah muannasah mukhatabah. Tapi kenapa di sini tidak diterangkan? Alasan yang pertama karena untuk muqtadi terlalu capek untuk berpikir ke sana. Karena toh nanti di dalam bab hafal akan diterangkan bab amal. Gitu. Di sini artinya usriha, karena sulitnya untuk menerangkan ini alal muqtadi. Itu satu pendapat yang lain. Nahwu itu
adalah ada dua kelompok ulama, yakni satu madhabnya Kufiyin dan yang satu adalah madhab Basriyin, madhabnya ulama-ulama Basrah. Kalau ulama Kufah itu mengatakan bi annal fi'la ala qismaini madin wa mudhari. Kalau ulama Kufah mengatakan fi'il itu tidak tiga. Fi'il itu hanya dua, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Catat. Jadi kalau ulama Basrah mengatakan fi'il itu ada tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Tapi kalau Kufah mengatakan fi'il itu hanya dua, tapi fi'il madhi dan fi'il mudhari. Lalu apa nasibnya fi'il amar? Wa annal amra qit'atun minal mudhari. Sudah. Wa annal amro orang teman satunya fil amar. Sesungguhnya fil amar itu hanya qit'atun minal mudhari. Karena fil amar itu hanya potongan daripada fil mudhari. Kita contohnya. Kita buktikan. Kenapa? Karena amalnya fi'il amar, ini pendapatnya Kufah ya. Karena ya Kufah ya Basrah sama. Mengatakan kalau amalnya amar itu sama dengan amalnya fi'il mudhari. Nah, berarti kalau ngamalnya sama dengan fi'il mudhari, berarti amal itu hanya bagian daripada fi'il mudhari, qit'atun minal mudhari. Menurut Kufah. Kalau Basrah ya enggak, ya amar sendiri. Nah, begitu sudah lepas dari fi'il mudhari ya amar namanya. Nah, itu kalau Basrah. Nah, kalau Kufah enggak begitu. Kita buktikan. Idrik itu fi'il amar, tapi dia hanya potongan dari fi'il mudhari karena asli daripada lafal idrik itu aslinya adalah litadrib. Kan gitu. Yaitu fi'il mudhari. Pakai mukhatab tak menunjukkan zaman istiqbal. Fi'il mudhari menunjukkan zaman istiqbal karena ada lam. Lamnya adalah lam amar. Lam amar. Lam yang menunjukkan makna perintah. Perintah itu tidak sedang dilakukan ataupun yang sudah dilakukan, tapi perintah itu untuk yang akan datang. Pukullah, ambillah. Kata-kata perintah itu dilakukan yang akan datang. Berarti adanya amar itu adalah zaman istiqbal. Keistiqbalannya tidak dari karena fi'il mudhari'nya di sini, tapi dari koordinatnya, yaitu kemasukan lam amar. Lam amar itu menjazmkan fi'il mudhari'. Ngaji kayak begini kalau nggak ngaji sayang tenang. Jadi undur maqal wala tandur maqal. Jangan melihat saya. Lihat ngaji yang mungkin bisa membawamu, menuntunmu. Insya Allah kalau ngaji terus 2 tahun bisa baca kitab. Saya akan carikan yang memang sangat dibutuhkan dan memang kebiasaan dilakukan dan selalu dilakukan untuk membaca kitab kuning. Baik itu tafsir, ya kan?
Nanti sampai bisa buka tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Futuhatul Wilayah dan nama sama semua. Ainul yakin bisa. Tapi kalau mau bersusah-susah dulu 2 tahun aja. Gampang kok. Yang penting mau belajar menghafal, insya Allah Allah tidak mempersulit. Amil jazm itu kan ada 18. Wahya uti rupane 18 iku lam. Swijine amil jazm lam walamma. Lan kaping pindune amil jazm lam wa alam. Lan kaping telune amil jazm alam. Wa alam lan kaping papati amil jazm alamma walamul amri. Lan kaping apa limone amil jazm lam amar. Lam lama alam alamat walamul amri lan kaping 5 amil jazm lam amar wa du'a ilan amar du'a wala finnahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa irma wa ayun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haisuma wa kaifama wa idan fi syi'ri khassa. Besok akan saya terangkan satu-satu faedahnya, maknanya, amalnya, batas waktunya. Saya terangkan insyaallah. Nah, kita cuplik satu. Litadrib itu idrib aslinya ya litadrib. Lamnya dibuang, taknya dibuang, wa utiyat hamzatul wasli karena kalau 1000 nggak bisa dibaca. Nah, 1000 itu nggak bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca harus didatangkan hamzah wasl berbunyi idrib. Nggak boleh, harus didatangkan. Nah, kalau ini sumatati bi suratil baqi mazmuman berbunyi idrib karena wal amru mazmun. Nah, kalau begitu, kalau idrib itu aslinya hanya dari fi'il mudhari yang dijazmkan dengan amil jazm lam, yang lamnya itu adalah lam amar, lam yang menunjukkan makna perintah, perintah itu pasti zaman istiqbal. Udah toh? Lam ini lam perintah yang menjazmkan berbunyi tadrib. Nah, perintah itu pasti zamannya istiqbal. Kan Pak, gampang sekali ngaji kalau mau. Ya kan? Berbunyi di tadrib. Sudah. Mukula sapa sira lanang siji. Oh, idrib. Kalau prosesnya seperti ini ya berarti fi'il amar itu hanya qit'atun minal mudhari'i. Itu fi'il amar itu tidak bagian tersendiri, dia hanya qit'atun minal mudhari'i. Itu kalau menurut ulama Kufah. Nah, itu rahasianya. Tetap ya terakhirnya ya saya ungkap, saya ceritakan kenapa. Karena kalau orang cerdas berpikir loh, kenapa ya walfi'lu kok saya berpikir tadi sebelum ngaji saya berpikir oh ya walfi'lu kok yurafu biqad wasin wasawfa wa ta'i ta'nisi. Padahal 4 itu adalah tanda untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Mukhtas kepada fi'il madhi dan apa yang fi'il madhi dan mukhtas kepada fi'il mudhari, yang satu mustarok kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari yaitu qad harfiah. Nah, di mana apa namanya wahdah muannats mukhatabah yang menjadi tandanya kalimat fi'il amar kok tidak ada. Oh, ternyata katanya liusriha alal muqtadi. Karena buat orang yang belajar ngaji itu sulit, tapi saya terangkan sudahlah, karena ada alasan yang lain, yaitu seperti ulama Kufah mengatakan ya alasannya ini li annahu jara ala madhabil kufiyina li annal fi'la ala qismaini madin wa mudhari. Karena sesungguhnya telah berlaku di antara madhabnya Kufah mengatakan fi'il itu ada 2, madhi dan mudhari saja. Wa annal amra qit'atun minal mudhari.
Dan fi'il amar itu hanya bagian dari fi'il mudhari. Diberi contoh idrib bitadrib, khudifatil lam wa ta. Sudah saya terangkan toh, kalau lamnya itu lam amar. Alhamdulillah. Selesai. Ngaji. Nah, kemarin sudah apa? Sin itu namanya sin tanfis, muhtas ditertentukan masuk kepada fi'il mudhari. Saufa taswif masuk kepada fi'il mudhari. Ya, sin tanfis saufa taswif. Tak taknis. Nah, yang ketiga yang belum saya terangkan adalah tak taknis atau mu'annas, itu tertentu masuk kepada fi'il apa? Madi. Jadi tak taknis, watak taknisi ini tidak ada yang masuk kepada fi'il mudhari. Nah, mu'annas atau taknis mu'annas sama. Mu'annas itu kemarin ada dua, yakni mu'annas hakiki dan mu'annas majazi. Sudah keterangannya. Mu'annas hakiki itu dua malam farjul, mu'annas yang mempunyai alat vital, mempunyai tanda keperempuanannya, mempunyai alat vital perempuan. Itu mu'annas hakiki. Nah, yang kedua adalah mu'annas majazi. Dihukumi mu'annas. Kenapa? Karena dia tidak punya tanda mu'annas, artinya tidak punya farji, tidak punya kelamin mu'annas. Nah, sekarang kita bicara mu'annas hakikinya. Keterangannya hakiki itu apa, majazi apa, kemarin sudah. Sekarang perinciannya mu'annas hakiki. Famanya mu'annas hakiki sudah kemarin. Mu'annas hakiki contohnya adalah Omat Hindun. Omat Hindun. Saya terangkan di sini berarti Omat Hindun. Omat Hindun. Komat wis ngadeg sapa Hindun mbok Hindun. Ya. Tak taknis di sini adalah tujuannya untuk menunjukkan sekali lagi adanya tak taknis berada di fi'il madhi itu menunjukkan kalau fa'ilnya mu'annas. Menunjukkan kalau fa'ilnya mu'annas. Jadi tidak fi'ilnya yang laki-laki atau perempuan, berdiri laki-laki, berdiri perempuan, apa? Berdiri laki-laki itu gimana? Yang berdiri ya orangnya. Nah, tanda tak taknis ini adalah menunjukkan kalau fa'ilnya mu'annas. Nah, mu'annasnya Hindun itu dikatakan mu'annas hakiki. Aturannya, kaidahnya, bila mana ada fi'il madhi bersandar kepada fa'il mu'annas hakiki, fi'ilnya wajib diberi tak taknis. Omat Hindun. Ya. Nah, Hindun ini dikatakan fa'il isim dohir, mu'annasnya isim dohir, ya fa'il
Ya mu'annas, ya isim dohir. Mu'annasnya karena Hindu punya farji, dikatakan mu'annas hakiki. Isim dohirnya, nah ini isim dohir adalah alam musamma untuk lakon, ya ini Hindu karena orang alam. Bila mana ini mu'annas hakiki, maka fi'ilnya wajib dikasih taknis, baik isim dohir ataupun isim domir. Komat wis ngadeg sapa Hindun, Hindun isim dohir. Yang isim domir ya wajib Hindun komat. Hindun komat. Hindun komat. Hindun utawi mbok Hindun iku komat wis ngadeg sapa hiya. Sapa hiya? Mbok Hindun. Komat itu fi'il madhi. Fa'ilnya adalah isim domir. Yaitu domir mustatar yang disimpan. Iya. Nah, iya ini namanya fa'il isim domir. Fa'il karena terkibnya jadi fa'ilnya komat, isim domir karena dia adalah kalimat yang menunjukkan makna tapi dengan memakai fa'il ghaib, dikatakan isim domir. Isim domirnya ini kembali kepada Hindun. Hindun itu adalah mu'annas hakiki. Maka dia di sini isinya adalah mu'annas hakiki. Berarti bila mana ada fi'il bersandar kepada fa'il fa'il isim domir, Hindun ini isim domir, yang isim domir itu mu'annas hakiki karena isinya adalah Hindun, maka fi'ilnya wajib dikasih taknis. Kesimpulannya, fi'il bersandar kepada fa'il mu'annas hakiki baik isim domir ataupun isim domir, kalau hakiki fi'ilnya wajib dikasih taknis. Udah dong? Udah. Selanjutnya, kalau fi'il bersandar kepada fa'il mu'annas majazi, ada fi'il bersandar kepada fa'il mu'annas majazi, ini dilihat, ini diperkarani. Bagaimana memperkaraninya? Bagaimana mempersoalkannya? Kalau fa'ilnya mu'annas majazi isim dohir, ya, itu fi'ilnya wajib dikasih taknis. Asyamsu, asyamsu ini mu'annas dan mu'annas yang majazi karena matahari itu tidak punya farji, karena asyamsu itu wa malaisa lahu farjun, mu'annas yang tidak memiliki tanda mu'annas disebut mu'annas majazi. Kalau dia isim dohir seperti ini, maka fi'ilnya wajib dikasih taknis.
tolak syamsu. Tolaat wis meletek, wis cukul opo asyamsu, terbit opo asyamsu srengenge. Ini nggak boleh dibaca tolak syamsu, nggak boleh. Bila mana ada fi'il bersandar pada fa'il mu'annas majazi, isim dhamir, fi'ilnya wajib dikasih tak tanis. Kalau wajib tolak asyamsu, tolak ati syamsu, tidak boleh tolak asyamsu. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Harus tolak ati syamsu. Kalau fa'ilnya mu'annas majazi tapi isim dhamir, nah, ini boleh dikasih, boleh tidak. Kalau ini isim dhamir ya, sekarang isim dhamir. Asyamsu, asyamsu tolak. Asyamsu utawi srengenge iku tolak awes meletek opo? Iya. Asyamsu mu'annas majazi. Opo iya? Fa'ilnya tola'a itu iya. Fa'ilnya tola'a itu iya. Fa'ilnya tola'a itu iya. Dia di sini, dia adalah isim dhamir yang kembali kepada asyamsu. Berarti dia adalah isim dhamir mu'annas majazi. Nah, bila mana ada fi'il bersandar kepada fa'il isim dhamir, ini dia mu'annas majazi karena kembali kepada asyamsu. Ini fi'ilnya wenang, boleh dikasih tak tanis berbunyi asyamsu tola'at. Boleh asyamsu tola'at. Nah, sekali lagi mu'annas majazi isim dhamir, fi'ilnya boleh dikasih tak tanis, boleh tidak. Asyamsu tola'at boleh. Oh, salah. Kalau mu'annas majazi isim dhamir ya, yang mu'annas majazi isim dhamir itu boleh tola'at syamsu, boleh tolak asyamsu. Kalau isim dhamir, nah salah saya. Kalau yang isim dhamir wajib dikasih tak tanis. Asyamsu tolak. Ini fa'ilnya mu'annas majazi isim dhamir yang kembali kepada asyamsu. Nah, fa'ilnya adalah dia, isim dhamir, wajib dikasih tak tanis. Boten kenging tidak boleh asyamsu tolak. Ya, kalau isim dhamir mu'annas majazi boleh tolak ati syamsu, boleh tolak asyamsu. Paham ya? Paham ya? Ini yang berpatokan. Sekali lagi,
kalau bersandar kepada fa'il mu'annas majazi isim dhohir, fi'ilnya boleh dikasih tak tanis berbunyi tola'at, boleh tidak dikasih tak tanis berbunyi tolak asyams. Tapi kalau mu'annas majinya isim dhamir, ini fi'ilnya wajib dikasih tak tanis berbunyi asyamsu tola'at, tidak boleh asyamsu tola'at. Selesai. Jadi yang 3 selesai, yakni yang muhtas tak tanis, muhtas kepada fi'il madhi, sin tanfis muhtas kepada fi'il madhi, saufa tasrif muhtas sin tanfis muhtas kepada fi'il mudhari', saufa tasrif muhtas kepada fi'il mudhari'. Sekarang yang mustarok. Mustarok itu artinya bisa masuk kepada fi'il madhi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Yaitu siapa? Qad. Sekali lagi, qad itu bisa masuk kepada fi'il madhi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Qad bila mana masuk kepada fi'il madhi? Ingat-ingat, qad harfiyah kalau masuk kepada fi'il madhi, jadi qadnya harus qad harfiyah. Ya. Bila mana masuk kepada fi'il madhi, maka dia punya faedah 2, yakni tahqiq dan taqrib. Tahqiq itu nyata. Contohnya, qad aflahal mu'minuna. Qad aflaha, teman-teman wis bejo sapa al mu'minuna wong kang iman. Ya, qad masuk kepada aflaha ini faedahnya tahqiq. Tahqiq itu nyata. Jadi bagaimana cara ngasihnya mana? Sebaiknya tidak seperti tadi, teman-teman wis bejo sapa al mukminun, tapi caranya kasih makna nyoto bejone sapa al mukminun. Qad itu dimana tahqiq. Tahqiq itu nyata. Jadi kalau ngasih makna qad aflaha, nyoto bejone, nyoto bejo, nyoto beruntung, nyata beruntung sapa al mukminuna wong kang beriman. Orang beriman itu pasti beruntung. Nah, kata-kata pasti atau nyata itu adalah karena faedahnya tahqiq. Qad pada dasarnya itu adalah harfu taukid. Taukid itu adalah buat takdiyatul hukmi indal mukhatab. Nah, jadi dikasih makna qadnya tahqiq itu mempunyai taukid, qad huruf taukid ini mempunyai makna tahqiq, nyata. Jadi teman-teman nyoto bejone sapa al mukminuna lebih bagus. Nah, terus nyoto bejone sapa al mukminuna bagus. Kalau teman-teman wis bejo kurang bagus karena tidak menunjukkan makna tahqiqnya. Karena harus
yang namanya qad masuk kepada fi'il madhi itu ada kalanya yang bermakna tahqiq. Yang kedua, qad bila mana masuk kepada fi'il madhi kalau tidak tahqiq ya takrib. Takrib itu dekat. Contohnya qad qamadis sholah. Qad qomat temen-temen wis ngadeg apa as-sholatu sholat. Nah, orang biasa kasih mana begitu. Tapi mari kita pelajari qad ini masuk kepada qomat fi'il madhi itu dia wajib punya makna takrib, kalau tidak takrib. Nah, jadi kalau tidak takrib ya maknanya takrib. Takrib itu dekat. Jadi qad qomat caranya kasih mana bagaimana? Qad qomat wis parek ngadege opo as-sholatu sholat. Wis itu zamannya fi'il madhi. Kata-kata parek atau dekat itu takribnya. Qad qomat wis parek ngadege opo as-sholatu sholat. Jadi qad masuk kepada qomat itu punya makna takrib dekat. Selesai. Qad mas, ya. Qad bila mana masuk kepada fi'il madhi, ya memang qad masuknya fi'il madhi. Ya. Tapi syaratnya qad harfiyah loh ya. Kalau qad harfiyah itu qadnya masuk kepada fi'il madhi itu namanya qad harfiyah, punya faedah dua, takkid dan takrib. Nah, qad masuk kepada fi'il madhi itu punya syarat 4. Ya Allah. Koma ini fi'il madhi. Boleh dimasuki qad. Ini tidak sembarangan. Kamu mau masuk kepadaku, mau nikah sama aku, katanya si koma. Boleh qad, tapi ada syaratnya. Syaratnya qad masuk kepada koma, qad masuk kepada fi'il madhi. Ini fi'il madhinya nomor 1 harus musbat. Fi'il madhinya harus musbat atau isbat, harus tetap. Koma itu isbat, berdiri itu nyata, isbat tetap. Maka qad boleh masuk. Pas qad masuk kepada koma fi'il madhi yang isbat, artinya isbat itu tidak nafi. Berarti kalau koma di sini nafi, kebalikan daripada isbat tetap itu adalah nafi. Nafi itu tidak. Contohnya ma qad koma. Ini nggak boleh. Ma qad koma. Wes nyoto orang ngadeg itu tidak boleh. Ya, wis parek orang ngadeg tidak boleh, karena koma di sini tidak isbat tapi ada nafi ma. Ini tidak boleh. Lafal ma qad koma ini tidak boleh. Ya, karena syarat yang pertama harus isbat.
Atau kalau tidak ma kot koma adalah contohnya adalah kot ma koma misalnya. Namanya langsung dipepetake. Kot ma koma misalnya. Kot ma koma. Koma ini ada ma. Ma itu nafi. Fi'il madhi yang didahului oleh nafi atau fi'il madhi yang tidak isbat, yaitu fi'il madhi yang nafi. Bila mana dimasuki qad itu tidak boleh, tidak sah karena syaratnya qad masuk kepada fi'il madhinya harus musbat atau isbat. Ini syarat yang pertama. Ini ya kan? Ngaji itu rumit tapi nggak rumit. Ngaji itu gampang tapi harus belajar, tekun. Lah pengen alim, pengen pinter, nggak mau belajar, nggak mau sungguh-sungguh ya al-mustaqim. Yang kedua syaratnya fi'il madhi yang boleh dimasuki qad. Syarat yang kedua fi'il madhi yang boleh dimasuki qad adalah fi'il madhi yang mutasharrif. Tahu mutasharrif? Mutasharrif adalah yang boleh ditasrif. Kebalikannya mutasharrif itu jamid. Misalkan daraba yadribu darban wa madrobatan fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madrubun idrobun. Ini namanya mutasharrif. Mutasharrif itu tahwilul ismil asliyati ila siratil ukhra limahanin maqsudatin la tahsulu illa biha. Itu namanya mutasharrif. Tasrif ya, sharaf. Jadi ma yaqumu qauman wa maqamatan faqaimun pada maqumun la taqum maqamun miqamun. Ini mutasharrif. Harus koma ini fi'ilnya yang dimaksud qad harus mutasharrif. Nah, kalau berbicara mutasharrif berarti mengecualikan yang jamid. Jamid itu atos, tidak lembut. Nah kalau apa ya bahasa itunya, kalau fleksibel. Air itu fleksibel. Air kena halangan ya ke kanan ke kiri, fleksibel, dia akan mencari relung yang sesuai. Tapi kalau yang lewat itu kayu, berhadapan dengan batu, mentok ya sudah. Caranya luwes itu bisa ditasrif. Ya, jamid itu keras, artinya atos, tidak bisa diapa-apakan. Contohnya qad asa ini fi'il madhi tapi nggak bisa ditasrif, namanya jamid. Terus ini dimasuki qad, nggak boleh. Qad asa itu tidak boleh. Asa itu artinya apa? Mugo-mugo, berharap, menowo-menowo, mugo-mugo, itu asa. Qad asa, mugo-mugo, satu harapan. Ini dimasuki qad nggak boleh karena asa nggak bisa ditasrif. Asa, yaksu, aswan, wa maksa nggak bisa, nggak boleh. Ini namanya fi'il jamid, tidak boleh dimasuki qad. Jadi yang kedua syaratnya sesudah fi'ilnya harus musbat, yang kedua harus mutasharrif. Yang ketiga fi'il madhinya harus kalam khobar. Makanya harus hafal. Saya bilang apa? Setiap ada ta'rif itu dihafalkan. Karena kalau hanya dipelajari, sekarang ngomong lagi syaratnya fi'il madhi yang boleh kemasukan qad itu harus kalam khobar. Nah, kalau kamu nggak hafal kalam khobar, buka buku dulu. Apa itu kalam khobar? Ya ora sida ngaji deh nek ngono deh.
Begitu berkata kalam khobar, ya harus apa? Kalam khobar itu wa ma yahtamil sidqa wa ma yahtamilu sidqa wal kidbah itu kalam. Kalau hafal kan langsung. Di sini koma itu adalah kalam khobar. Ya. Kalam yang masih memuat bohong, mengandung kebohongan dan mengandung kebenaran. Makanya dimasuki qad huruf taukid untuk meyakinkan qad qoma. Ya, sudah dekat berdirinya atau sudah nyata berdiri. Ini faedahnya qad. Karena qad dia meyakinkan kepada kalam khobar itu lebih kuat. Kalau begitu, kalau qad ini masuk kepada kalimat fi'il itu fi'ilnya harus kalam khobar, berarti mengecualikan daripada kalam insya. Kalau dia harus kalam khobar yang boleh dimasuki qad, berarti mengecualikan kalam insya. Apa itu kalam insya? Golek tulisan mana? Ya nggak bisa. Ainul yakin, hakul yakin, belajar nahwu berarti tanda mencintai Allah. Belajar nahwu berarti tanda mencintai Allah. Kenapa? Karena nahwu shorof itu wan nahwu aula awalan ayyub lama idil kalamu dunahul la yuframa. Firman Allah itu bahasa Arab tidak mungkin bisa difaham kecuali dengan ilmu nahwu dan shorof antaranya. Maka hukumnya nahwu shorof itu adalah wajib, mala yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Maka hukumnya ini wajib belajar. Tidak percaya, tinggal tunggu di akhirat, besok dihisab apa tidak. Oh iya, Allah tidak gampang untuk mengenal Allah itu. Harus satu-satu. Apa yang harus, bagaimana caranya, setuju cara untuk mengenal Allah. Tidak bisa mencintai Allah kalau tidak mengenal, dikenal, dicintai. Sesudah dicintai ya jangan sombong. Kita nggak bisa mencintai Allah kalau tidak dicintai lebih dahulu. Amin ya Allah. Ya. Jadi harus kalam khobar. Kalam khobar. Tidak boleh kalam insya. Apa kalam insya? Huwa ma yuqarin wujudu ma'nahu an wujudi lafzi. Kalam yang jatuhnya lafal dan makna bersamaan. Misalkan lafal bit. Bitu wis dodol sapa ingsun. Salaman, sudah saya jual. Rumah saya jual, mobil saya jual, sawah saya jual. Begitu bilang bitu saya jual, ini hukumnya penjualan ini bersamaan dengan jatuhnya lafal. Wa ma yuqarinu, kalimah yang jatuhnya bersama dua ma yuqarinu wujudu makna, wujud makna daripada penjualan an wujudi lafzi, dari wujudnya lafal kata-kata bitu. Jatuhnya lafal dan makna bersamaan. Kalam yang jatuhnya lafal dan makna bersamaan. Begitu bilang qabiltu nikahaha, saya telah terima nikahnya. Begitu kata-kata qabiltu lafalnya diucapkan, maka hukumnya sudah jadi istrinya. Itu jatuhnya lafal dengan makna bersamaan dikatakan kalam insya. Itu juga begitu. Jadi gak perlu adanya qad, maka tidak boleh qad masuk kepada fi'il apa yang kalamnya kalam insya berbunyi qad itu tidak boleh. Yang boleh
teman-teman wis dodol sapa yang sudah boleh. Karena itu adalah kalam insya. Yang boleh adalah kalam khobar. Yang keempat, antara qad dengan fiilnya tidak boleh dipisah. Antara qad dengan fiilnya tidak boleh dipisah. Qad, koma, nggak ada yang bisa, ini boleh. Tapi begitu qad huwa, koma. Qad huwa, koma. Ini tidak boleh. Qad teman-teman huwa utawi Zaid iku koma wis ngadeg. Tidak boleh. Karena qad dengan koma dipisah. Syaratnya antara qad dengan koma tidak ada yang bisa. Nah, hari ini waktunya cukup lagi. Jadi qad itu mustarok, bersekutu, bisa masuk kepada fi'il madhi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari. Yang masuk kepada fi'il madhi selesai, besok qad masuk kepada fi'il mudhari, ada 2 faedahnya. Ya, jadi sudah syaratnya qad masuk kepada fi'il madhi, syaratnya ada 4 selesai, hapus sampai besok lagi. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.